teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Organisasi dan Manajemen Pendidikan. Nah, sebelum memasuki pembahasan, saya harap teman-teman sekalian fokus pada forum ini dan mensilentkan handphonenya. Terima kasih. Oke, lanjut. Yang pertama, kami akan membahas tentang konsep dasar organisasi pendidikan. Kata organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, organum yang berarti alat, sedangkan menurut istilah berasal dari bahasa Inggris, organization, berarti organisasi, penyusunan, pengumpulan, penghimpunan. Jadi, organisasi adalah suatu susunan kesatuan-kesatuan kecil yang membentuk satu kesatuan besar. Jadi, dari beberapa pengertian para ahli di atas menunjukkan bahwa organisasi adalah sebuah wadah, tempat, sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sedangkan pengorganisasian merupakan proses pembentukan wadah atau sistem dan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jika dihubungkan dengan pendidikan, maka organisasi pendidikan adalah wadah untuk melakukan kegiatan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi, dari beberapa pengertian para ahli di atas menunjukkan bahwa organisasi adalah sebuah wadah, tempat, sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sedangkan pengorganisasian merupakan proses pembentukan wadah atau sistem dan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jika dihubungkan dengan pendidikan, maka organisasi pendidikan adalah wadah untuk melakukan kegiatan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, sedangkan menurut pendapat para ahli, yang pertama, menurut Prajudi Atmo Sudirjo, mengemukakan bahwa organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antar kelompok orang-orang memegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan. Yang kedua, menurut V.G.S. Paul Wadarminta, mendefinisikan organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai bagian sehingga merupakan yang sistematis. Yang ketiga, menurut Kohler, mengemukakan bahwa organisasi adalah sistem interaksi yang terstruktur yang mengkoordinasikan usaha suatu kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Keempat, adapun menurut G. William Scalzi, organisasi diartikan sebagai penggabungan alat-alat, benda-benda, perlengkapan ruang kerja dan segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi yang dikumpulkan dalam suatu hubungan yang sistematis dan efektif guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, menurut John Price Jones, organisasi adalah struktur dan peralatan yang tersusun dari orang-orang dan benda-benda di mana suatu usaha berencana yang teratur di jalannya. Dan yang terakhir, menurut Saiful Sagala, mendefinisikan organisasi adalah institusi atau wadah tempat orang berinteraksi dan bekerja sama sebagai suatu unit terkoordinasi yang setidaknya terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi mencapai sasaran. Nah, selanjutnya aspek manajemen pendidikan. Adapun fungsi manajemen menurut para pakar ahli manajemen. Yang pertama ada Henry Fayol merinci lebih sistematis tentang fungsi-fungsi manajemen, yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, pengarahan, dan pengawasan. Kedua, menurut Harlow dan Crowley Daniel, fungsi manajemen selain perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan, ada pula fungsi staffing, yaitu penyusunan staffa, tahu kepegawaian, dan directing, artinya pengarahan. Yang ketiga ada Latter M. Glary, menambahkan fungsi manajemen dengan fungsi reporting, yaitu penyampaian laporan, dan budgeting, yaitu penyusunan anggaran pembelanjaan. Yang keempat ada George Arterly, menambahkannya dengan fungsi actualing, yaitu penggerakan. Yang kelima Laws E. Allen menyatakan adanya fungsi leading, yaitu kepemimpinan. Fungsi-fungsi manajemen di atas
berkaitan secara langsung dengan lembaga pendidikan, karena merupakan salah satu jenis organisasi. Dengan demikian, fungsi-fungsi manajemen diterapkan dalam seluruh kegiatan organisasi, tidak terkecuali lembaga pendidikan. Selanjutnya, ada pun macam-macam manajemen. Yang pertama, manajemen berdasarkan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai. Manajemen berdasarkan sasaran atau tujuan yang hendak dicapai memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, seluruh aktivitas manajerial diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, fasilitas yang disediakan bersesuai dengan tujuan organisasi. Kedua, ada manajemen berdasarkan struktur. Manajemen dengan berdasarkan struktur berpijak pada pandangan bahwa organisasi adalah struktur personalia. Oleh karena itu, pelaksanaan manajerialnya akan disesuaikan dengan struktur yang ada. Yang ketiga, manajemen berdasarkan teknik adalah pengelolaan organisasi dengan acuan yang bersifat teknik operasional. Yang keempat, ada manajemen berdasarkan personal organisasi. Manajemen berdasarkan personal organisasi adalah pengelolaan organisasi dengan mempertimbangkan sepenuhnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Kelima, manajemen berdasarkan informasi. Informasi merupakan agen yang menopang kehidupan organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu mengembangkan manajemen berdasarkan informasi guna pengembangan usaha-usahanya. Yang keenam, manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan adalah manajemen yang mengelola organisasi berdasarkan pada lingkungan-lingkungannya. Yang contohnya lingkungan internal organisasi, lingkungan eksternal organisasi. Selanjutnya, C. Peran pemimpin pendidikan. Adapun peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan yang meliputi perannya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator. Kepala sekolah bertugas untuk membimbing guru, tenaga kependidikan, siswa, mengikuti perkembangan iptek dan memberikan teladan yang baik. Sebagai pemaparan dari Vivi, bahwa untuk menciptakan iklim sekolah yang kondusif diperlukan kerjasama atau hubungan yang harmonis antara seluruh warga sekolah dan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah semata. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerjanya sebagai edukator, khususnya dalam peningkatan kinerja kependidikan dan prestasi belajar peserta didik adalah mengikutsertakan guru-guru dalam pendidikan lanjutan dengan cara mendorong para guru untuk memulai kreatif dan berprestasi. Yang kedua, kepala sekolah sebagai manajer mempunyai fungsi menyusun perencanaan, mengkoordinasi kegiatan, melakukan pengawasan, melakukan evaluasi terhadap kegiatan, mengadakan rapat, mengambil keputusan, mengatur proses pembelajaran, mengatur administrasi, mengatur tata usaha siswa, ketenagaan, sarana dan prasarana keuangan. Yang ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Kepala sekolah bertanggung jawab atas kelancaran segala pekerjaan dan kegiatan administratif di sekolah. Sunarto memaparkan bahwa kepala sekolah sebagai kategori administrasi pendidikan perlu melengkapi wawasan kepemimpinan pendidikan dengan pengetahuan dan sikap yang antisipatif terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk kebijakan pendidikan. Sebagai seorang administrator, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan mengembangkan semua fasilitas sekolah. Yang keempat, kepala sekolah sebagai supervisor. Supervisi adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi mana hal-hal yang sudah benar, mana yang belum benar, dan mana pula yang tidak benar, dengan maksud agar tepat dengan tujuan memberikan pembinaan. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang mendorong sekolah dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Karena itu, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar mau bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah harus mampu mempengaruhi dan menggerakkan sumber daya sekolah dalam kaitannya dengan perencanaan dan evaluasi program sekolah, pengembangan kurikulum pembelajaran, pengelola ketenagaan, sarana dan sumber belajar,
dan sebagainya. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. 7. Kepala sekolah sebagai motivator. Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Karena kepala sekolah meyakini dengan kemampuan membangun motivasi yang baik akan membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Selanjutnya, D. Tantangan dalam organisasi. Dalam cakupan lokal, banyak hal yang menjadi tantangan-tantangan penyelenggaraan pendidikan kita. Misalnya anak-anak usia sekolah yang harus menerima pendidikan yang sesuai. Tenaga pendidik yang harus diangkat, disejahterakan dengan menerima gaji dan insentif yang layak. Pengelolaan dana dan kegiatan sekolah yang semakin berkembang dan harus mengacu pada prinsip akuntabilitas. Ditambah lagi dengan perbaikan pengajaran dan membantu guru agar dapat tumbuh berkembang secara profesional. Teman-teman, jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah organisasi dan manajemen pendidikan, bahwa keduanya ini merupakan komponen penting dalam mengelola sistem pendidikan. Organisasi pendidikan mencakup struktur, perencanaan, dan pengaturan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Sementara manajemen pendidikan melibatkan pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi proses pendidikan. Akhirlah sudah presentasi kami hari ini. Semoga